Welcome guys to our channel The Gio the Great. Masih bersama gue Arnold. Dan masih bersama gue, William. Oke, Will. Kita ada di bagian akhir dari World Cup. Habis, selesai, udah. Udah berakhir World Cup akhirnya ya. Tapi sangat disayangkan ya. Jagoan tuh Inggris. Spanyol juara, Inggris kelar, bye-bye. Inggris udah kan. Tapi juara 3 lah lumayan lah. Seperti apa? Yang terakhir gue kan prediksi maksudnya apa maksud gue? Semoga juara 3-nya seru, banyak gol, beneran lu, lanjut. Nggak terduga sih, gue juga nonton yang lawan Prancis. Iya, sebegitu ya. Walaupun istilahnya kayak fun football, cuman ya udah lah, fun football juga. Nggak kayak futsal skornya. Kayak main iya, futsal. Walaupun apa, cuman ya se-fun-funnya lu kan bawa negara ya. Maksudnya ada otot juga kali. Gitu. Tapi ya sempet shock juga sih gue waktu babak pertama yang 4-0. Sama gue nontonnya buset nih, kok begini amat nih. Gampang banget kayaknya. Ini Inggris yang kejagoan atau Prancis yang deblok atau gimana jadi begitu kan? Apa betul Prancis nggak niat main? Tapi nggak niat main, mukanya asem semua tuh pas babak satu itu Prancisnya. Iya lah, walaupun ya ini pertandingan walaupun nggak penting tapi jangan sekalahannya dibantai juga kali dalam dimarahinnya. Atau mungkin memang udah skenario. Ya, aku nggak tahu lah skenario kadang-kadang gitu diatur apa enggak ya, teman. Gua memang ada feeling Inggris tuh bakal juara 3 dari sebelum dia kalah lawan Argen sebenarnya. Pas udah ketahuan itu 4 semifinal, entah kenapa sebenarnya feeling gua benar semua. Spanyol juara, Argen nomor 2, Inggris juara 3, Mbappe top skor. Wah, udah perfect loh. Perfect tuh sebenarnya. Iya. Ya dengan berbagai macam pertimbangan lah, gue pikir maksudnya apa ya, kayak Inggris kalau juara sih kayaknya berat lah ya, terlalu dongeng gitu kan kalau juara kan. Gila kan emang itu terus yang digembor-gemborin tiap event. Maksud gua Inggris kalau juara kayak dongeng banget, pelatih baru main tiba-tiba jeder juara, kayak pemain banyak yang nggak dipanggil. Iya, too good to be true lah gitulah. Tapi kalau kalah memalukan ya kayaknya nggak juga nih. Paling pas juara 3, aku nanti kan nggak pernah juara 3, jangan paling bagusnya sekarang dari tahun 66. Secara progres ya berprogres. Iya, secara progres ini paling bagus juara 3 kan. Nah, terus Argen Spanyol. Argen gue ada feeling bakal menang lawan Inggris. Walaupun sebenarnya nggak pengen, cuman ya walaupun menang ya ketemu final kan. Nah, gue pikir finalnya tuh kalau Prancis menang lawan Spanyol, walaupun secara ini ya. Kayak lu lihat pertandingannya lah selama ini lah, kayak Prancis gila banget kan, kayaknya harusnya menang nih lawan Spanyol. Ternyata enggak kan, cuma kalau di kepala gue tuh bilangnya gini, kalau Prancis menang lawan Spanyol masa finalnya ulang lagi Prancis Argen, kayaknya nggak gitu-gitu amat deh, harusnya gitu kan. Spanyol kali yang menang, biar beda dikit, bentar aja Spanyol menang. Tapi gitu. Spanyol juga jadi kryptonite-nya Prancis tau. Efeknya dia ketemu di 3 event gede, sekarang kalah terus itu Prancis. Di Euro kalah, yang kemarin si Spanyol juara, terus di Nation League ketemu juga kalah. Ini ketemu lagi kalah lagi. Jadi tapi mungkin bukan, nggak tahu lah, bukan knock juga kali apa. Emang kejagoan Spanyol kayaknya. Spanyolnya tuh apa ya? 40 tuh berapa pertandingan nggak terkalahkan coy. Tapi di situ ada rekor si itu juga tuh coba Yamal. Yamal udah complete football nation. Oh iya loh, umur baru 20 tahun udah dapat semuanya. Jadi udah kayak Mbappe zaman dulu. Mbappe 18. Iya, tapi Mbappe belum dapat Euro nih. Mbappe kan baru World Cup kemarin. Iya, World Cup belum Euro. Perfect dia nih, dapat dua-duanya loh. Ada banyak juga nih yang menarik, yang lucu deh gue nih. Apa? Tahu nggak? Cocok lagi nih. Setiap kali Shakira jadi penyanyi officialnya, Spanyol juara. 2010 kan juara, 2026 ini dia juara. Lebih gilanya lagi, gue ada yang jodoh-jodohin tuh. 2010, 2026. Shakira nyanyi. Iya. Kan? Sekarang Shakira nyanyi juga nih. Terus pembukaannya 2010. Meksiko South Africa. Sama. Meksiko South Africa sekarang pembukaannya. Terus apa lagi ya? Banyak. Itu cocok loginya tuh baik banget 2010 sama sekarang. Spanyolnya awal main seri, sama ini juga yang pas juara kemarin. Iya.
Gitu, betul-betul literally mirip 2010 sama 2026 ini. Skenario Spanyol jadi juara. Makanya ada Sampai banyak, ada yang ada aja ini temuannya orang-orang aja nih. iya. Ya bisa pas aja sih, tapi emang sih emang walaupun terjadi fakta benar juga. Iya, Tapi iya. lucu aja sih betulnya faktanya. Dan fun fact-nya ya, tapi ya harus diakui Spanyol emang efisien ya kali ya. Secara defense-nya juga bagus, kebobolan cuma 1 itu yang gue lihat ya. Iya, jebol cuma 1. Terus ya iya lalu apa? Maksud gua kebobolan 1 tuh back-backnya Kubrasi lah, Cucurella yang entah apa kayak di Spanyol jago banget ya. Cucurella tuh ya. Di Chelsea kayak B aja, di Spanyol anjing jago banget. Dari dulu tuh di Euro tuh Cucurella tuh di Spanyol jago banget. Kesetanan di Spanyol, Cucurella. Emang cocoknya sama tim Spanyol, makanya udah pindah dia. Ini ke Madrid. Iya, ke Madrid. Iya. Tapi ya sama siapa ya kemarin gue liat? Oh, masih Ferran tuh juga tuh, strikernya kan yang sempat dikritik lah. Iya, di Barca kan nggak perform katanya. Jadi penyelamat. Ya nggak tahu deh. Gue sih nggak Liga Spanyol ya, gue nggak perhatiin juga Ferran Torres jago banget tuh di Barca. Tapi Gitu. ya sabar nih, menurut lo gimana nih? Selama World Cup ini tim-tim mengejutkannya siapa aja menurut lo? Norway lah, yang paling mengejutkan tuh Norway. Norwegia, ya apa? Ya sebenarnya sih nggak terkejut amat ya, karena lu kualifikasinya kan dia bisa ngalahin Itali, Norway itu. Emang jago. Emang udah kuat dari awal kan. Emang kuat dari awal sih, tadi pikir-pikir sih. Cuma kan bisa melangkah sampai babak itu kan belum tentu. Iya, kan, sama ya, maksud gua terkejutnya karena Norwegia gitu, berapa kali sih lu lihat dia masuk ajang ginian kan? Dari zamannya Solskjaer, Florian Wirtz, 98, Serbia siapa yang nggak tahu siapa lagi Serbia. Emang Gitu. Sama sekarang aja ada Haaland mau juga gitu. Mengejutkan ya Norway lah, maksudnya highlightnya ya, highlightnya Norway, kalau gue bilang. Dan ya mungkin bakal rutin sih, orang masih muda mereka berdua. Iya, selama itu berdua masih main ya gue rasa Norway masih maju terus lah. Haaland sama Odegaard. Iya, selebihnya sih nggak ada yang kenal. Main Norway gue nggak ada yang kenal, Sorloth goblok ya, nggak ngumpat. Iya, langsung dihujat tuh aja. Iya, langsung dihujat. Ya iyalah, depan itu Haaland kosong, udah kagak nguper gimana nih. Sorloth ya. Lagi udah tua juga Sorloth, 30 something. Iya. Sangat ATM tuh bener tuh. Tapi ya, orang Haaland juga santai, kalah aja tuh, nggak pusing deh. Ya dia juga tahu dia nggak bakal juara ya, sejauh mungkin aja. Pulang masih disambut kayak juara iya, loh, ya. di Norway-nya. Iya, sepanjang lah karirnya. Sama, gue keren tuh bakal nyebut Cape Verde tadinya. Cape Verde, orang si Fosinha itu jadi masuk squad of turnamennya FIFA loh, World Cup. Iya, kiper ya? Iya, dia masuk loh, kaget gue. Sebenarnya kipernya Spanyol, gue pikir harusnya Simon ya, harusnya. Tapi enggak sih. Gue mungkin setuju juga sih si Fosinha itu masukin kiper best 11 berarti kan di World Cup kan. Unai Simon kayaknya di tes juga kagak. Walaupun dia kebobolan 1 kan. Iya. Tapi kayaknya back yang jago itu mah. Dia cuma kayak nyantai doang. Nah, Fosinha kan jatuh bangun. Iya. Ya kan? Save-nya banyak lah. Save-nya banyak, dijedar-jedar sama Spanyol berapa kali tuh dia save mulu, apa segala macam lah. Argentina juga save-nya banyak juga kan. Ya, cengli lah. Fosinha, ya mungkin ada yang lebih baik dari dia, mungkin banyak lah. Cuman pada edisi kali ini dramanya ya banyakkan dia, fokus ke dia dan penyelamatannya untuk tim-tim gede. Jadi ya wajar lah kalau dia jadi best 11 lah. Apalagi dia negaranya termasuk yang nggak pernah kalah lah di World Cup itu. 90 menit. Oh iya, 90 menit ya? Iya. Seri terus dia dari awal sampai akhir. Iya, seri. Unexpected. Itu juga nggak pernah kalah kan, cuman nggak lolos. Iran. Iya. Seri 3 kali itu nggak lolos. Itu lebih ke apes. Kita 3-nya nggak dapat juga. Iya, apes. Sama Korea juga apes. Iya, lu menang sekali. Kalau 2, apes lu yang lainnya menang semua. Dia turun perlahan Korea tuh. Nah itu termasuk menurut gua tim yang paling underperform lah di World Cup kali ini tuh. Underperform itulah Uruguay. Ya Uruguay juga. Uruguay malah nggak pernah menang ya Uruguay. 1 poin doang ya. Kayaknya ya.
Iya, seri sekali terus sisanya kalah terus. Dia suka sama Spanyol kan? Iya, suka sama Spanyol. Kalah sama Spanyol. Terus sama Cape Verde seri kan, 2-2 iya. tuh. Pokoknya ya maksud gua Uruguay sih memang lu jangan bukan jangan ya kayaknya nggak bakal bisa berbicara banyak juga sih sebenarnya, cuman mengingat World Cup sebelumnya gitu kan. Uruguay kan lumayan ya kan. Iya. Ini perempatnya ada nih biasa kan. Gitu kan. Kali ini ya lulus grupnya kagak. Dengan pemainnya juga lu lumayan kenal gitu si Valverde, si itu tuh siapa? Darwin Nunes. Itu doang sih sekarang. Generasi Muslera sih. Muslera udah tuir ya. Angkatan lama itu. Ya, maksudnya adalah kenal beberapa lah. Oke, nggak ada Uruguay kan kayaknya di zona Latin kan jago juga. Pelatihnya padahal biasa tuh. Iya, pelatih biasa. Tapi ternyata begitu doang perjalanannya. Itu underperform sih kayak menurut gue sih Uruguay. Jadinya. Tak terduga. Menurut gue underperform juga siapa ya? Belanda. Menurut gue itu juga mengecewakan tuh Belanda. Sayang banget tuh waktu lawan Maroko itu loh. Iya sih. Ini defense ya, goblok ya? Iya kan? Ada ya unggul, mirip Inggris tuh, sama nasibnya tuh, udah menang unggul defense. Kalau di nanti, iya sih, Belanda sayang sih Belanda. Padahal udah keren tuh kan, si siapa? Broby, apa striker Sunderland. Broby ya. Iya, ya. Tapi ya adalah setidaknya kelihatannya cerah, tapi kalau Belanda pelatihnya siapa? Ganti juga nih. Pelatihnya ini, gosipnya Slot. Gosipnya. Ya, make sense juga yang nganggur kan dia sekarang. Iya, kalau mau nyari pelatih lokal juga ya. Iya. Tapi harus lokal lah. Gue juga setuju lokal sih kalau pelatih gue ya. Karena ini, gue nontonin nggak podcastnya si, gue lupa siapa ya. Gue lupa. Yang antara si Roy Keane tuh. Roy Keane kalau nggak salah ya. Iya. Nah, si Nicky Butt yang ngomong. Dia tuh setuju pelatih tuh harus satu sama negara yang sama. Kan yang lain pada nggak setuju kan. Kenapa lu gini? Tapi gue setuju sama Nicky Butt karena di pikirannya Nicky Butt itu, iyalah, lu kalau negara lu sendiri yang kalah, lu nyesek. Kalau lu cuma dibayar buat melatih kan kalah, nyesek sih, tapi nggak senyesek itu kan. Kan cuma ya udah gue kalah nih, salah taktik nih. Profesional aja kan. Ya profesionalnya kan kalah kan, ya udah gue sedih lah, tapi nggak nusuk gitu loh, maksudnya kan. Kalau lu yang nasionalitasnya kan beda, kalau lu memang satu negara kan. Iya. Gitu, menang lu lebih senang, kalah lu lebih nyesek. Jadi dia setuju kalau negara itu dipimpin oleh pelatih dari negara sendiri. Cuman ya gitu. Kalau nggak ketemu pelatih yang bagus juga susah. Nah itu susahnya, kalau pelatih busuk apa kagak. Nah itu. Plus minus, nggak semua negara punya pelatih yang hebat juga. Iya. Ujung-ujungnya ya mesti minjem pelatih luar. Pakai dulu. Belanda sih harusnya aman ya, Belanda mesti punya. Ya, Belanda harusnya punya slot lah, at least kalau juara Premier League kan. Banyak sebenarnya, ETH juga masih ada tuh. ETH kan udah ngelatih apa gitu mau? Udah enggak. Belum ada lagi deh, terakhir setahu gue yang habis Leverkusen bentaran doang itu kan. Iya, dipecat kan. Habis itu nganggur. Hilang aja sekarang. Ya ETH juga masih bisa lah. Bagus juga kan dia di MU ya, nggak tahu lah mungkin karena dramanya MU ada apa jadi begitu kan. Terus ada tuh pelatih Belanda juga tuh yang tapi baru ngelatih Belgia, baru di-announce tadi. Siapa? Van Bommel. Van Bommel, pelatih Belgia? Iya. Baru di-announce juga tuh. Tapi ya kalau lihat nama-nama pelatih negara sekarang udah top-top semua nih. Jerman aja udah Klopp. Nah, yang lagi heboh nih Zidane. Nanti nih Itali kan lagi nyari juga nih. Itali tuh rumornya rumornya, cuman ya nggak tahu dah. Jadi apa enggak? Balas dendam nih Itali, udah 3 kali nggak masuk soalnya, buset. Udah ke Indonesia lama-lama aja. Nggak lolos. Iya. Negara biasa aja. Ya seru sih kalau misalnya Pep lihat Itali ya, cuman kalau nggak tahu. Kalau gua dengernya ini Pirlo. Ya. Pirlo yang calon pelatih Itali. Dan nggak tahu ya, menurut gua mungkin secara skema kan Pep nggak cocok kayaknya, gue bilang kalau ke Itali nggak tahu. Challenge-nya di situ justru. Iya. Bisa mengubah mindset orang-orang ini nih. Iya. Itali kan mainnya bukan nggak ada gaya-gayanya Pep sama sekali dari dulu. Iya. Gitu. Paling kan
yang paling mendekati ya kalau di klub ya si itu Atalanta waktu Gasperini yang latih itu benar mirip sih cara mainnya ya kalau nonton Atalanta ya. Nggak nonton gue, nggak tahu ya. Dia mainnya cantik juga, atraktif, main masing-masing juga benar. Gitu. Udah dipuji sama Pep juga. Sekarang ketemu juga di Champion. Atalanta kan main masuk Champion. Ngalahin City ya? Iya nggak sih? Pernah ngalahin City ya? Lupa. Tapi pernah ketemu juga kayaknya. Ingat gue ya. Iya, mainnya atraktif. Ya itu Gasperini doang kalau di Italia sekarang nggak ada ya. Ya wih sih lah, ya mukanya kalau misalnya Pep ya seru sih jadi. Jadi semua pelatih top jadi di negara semua tapi jadi. Iya. Kalau England masih bersama Tuchelnya, Tuchel tahu deh ya. Masih pede ya lo sama Tuchel ya. Masih lo ngerti lagi sampai Euro ya dia kontraknya. Sampai Euro, kontraknya sampai Euro. Nah, habis Euro kita lihat nih apakah. Tapi mostly sih banyak yang nggak setuju sih. Banyak yang nggak support sih kalau gua ya lihat mana-mana lah. Banyak yang nggak support kayaknya gitu. Maksudnya satu sisi tuh ada pemain yang dipanggil. pada ngerti gitu kan. Wah, lu baru ngelatih, emang lu ngarepin apa sih? Sejauh apa sih? Ini udah nyampe peringkat 3 tuh udah jago loh. Bagus loh, 60 tahun. Iya sih, di sisi itu bener. Iya. Tapi di sisi salahnya tuh kayak lebih banyak. Pemilihan pemain. Ya segala Palmer lah, lu kagak bawa-bawa kan. Palmer, Foden, lu kagak bawa, soalnya aneh. Kedua, Saka lu anggurin. Segitu jagonya tuh orang lu anggurin, buset ya kan. Ya mungkin cedera, mungkin nggak fit, kayak nggak tahu juga gitu kan. Maino kalau mainin, salah apa tuh orang? Buset, ya kan? Selalu pakai Elliot Anderson ya dia sama. Iya sih, rotasi kayak gimana, kayak apa kayak dan kayaknya kan Maino, siapa yang pernah bilang? Gue lupa. Pemain Inggris yang kakinya paling lincah di pemain tengah tuh Maino sebenarnya. Apa yang dimainin? Katanya kalau gua nonton gue nonton tuh sih Dressing Football lah. Ada yang bilang gitu, insidernya ngomong kayak Maino tuh pas latihan nggak impress, Tuchel tuh nggak impress sama Maino. Cuman ya maksud gue, emang sejelek-jeleknya emang sejelek apa ya? Latihan sampai lu nggak impress, anjir tuh begitu-gitu kan intinya MU coy. Mending MU-nya busuk, MU-nya bagus lagi. Iya, ya kan salah satu yang bikin MU main kan gak dia main. Iya, makanya emang sebusuk apa sih sampai lu sama sekali nggak mainin? Gila ya kan? Nah, tengahnya siapa sih kemarin? Declan Rice. Declan, Eric Anderson. Udah berdua doang ya? Bellingham udah agak maju Bellingham. Iya kan. Nggak pernah ganti kan? Berarti midfieldnya selalu. Itu aja terus. Yang kadang-kadang ya ntar babak berapa ya ganti Eze atau siapa lah. Yang lebih menyerang ya. Tahu Rhys James dimajuin, Konsa jadi kanan, kayak gitu-gitu. Maksudnya kenapa nggak pernah pikir buat Maino gitu? Gambling, nggak berani gambling deh. Mungkin karena masih muda kali, dia nggak tega kali, tapi Jets fans saya main. Punya pengalaman, Maino Euro main, jago lagi. Maksudnya bukan anak baru dipanggil, istilahnya. Dia udah pengalaman juga di timnas. Iya, Euro udah main juga ya? Udah main itu, Euro. Makanya, harusnya nih lagi mateng-matengnya kan. Mainin lah, intiin gitu kan. Kagak, lah gimana. Ya itu loh, orang-orang pada kontranya gitu. Lu satu sisi lu bawa ke level ini paling tinggi gitu kan, tapi sisi lain tuh kayak minusnya lebih banyak, yaitu pemain yang nggak lu bawa, pemain yang nggak lu mainin, ya substitute terakhir kenapa lu malah jadi defense, padahal dia sendiri kan ngomong kan, the best defense is attack, kita akan kalah terhormat, kalaupun kalahnya benar-benar sampai kalau menyerang, mana gitu. Ujung-ujungnya tetap aja defense aja. Ujung-ujungnya defense juga, nah itulah orang pada sebelah gitu sama Tuchel. Gitu. Dan kayaknya nggak bakal berubah juga. Ternyata dia dulu latih Dortmund juga begitu, gue nonton. Iya. Dia pada saat Liverpool ada Dortmund lawan Liverpool, Dortmundnya ada unggul 4. Di Uber, akhirnya Liverpool menang. Di Anfield, jadi apa? Home and away, gue lupa berapa. Pokoknya agregatnya nggak usah si Liverpool yang menang. Enggak, pada saat itu si agregatnya Dortmund udah lumayan jauh. Unggul ya. Aku tuh defend gila-gilaan. Berharap gara-gara main di Anfield takut kali itu gimana kan defend aja diuper habis-habisan jadi ujungnya Liverpool menang. Begitu lagi. Ya. Goblok gue. Secara mentalnya begitu kayak Tuchel tuh. Wah. Tapi ya serba salah lu kalau mau ganti siapa? Nggak tahu kan, nggak calon juga. Sekarang susah. Iya, nggak calon ya. Salah dikit. Ya Pep lagi ujung-ujungnya yang lagi. Ya Pep lagi direbutin sama
Itali kan. Iya, nggak usah lah, nggak, ya udahlah stick aja lah mau Tuchel lah. Mudah-mudahan ya Euro kan tuan rumahnya tuh Inggris. Iya, itu ya? Britain, tuan rumah itu Britain. Oh. Inggris, Scotland, Wales, Irlandia. Semuanya 4 negara itu. Tapi yang paling banyak di Inggris, side-nya paling banyak. Yang lain itu kayak cuma satu gitu. Ya, kayak yang ini sekarang kan. Iya, kayak sekarang. Karena finalnya di Inggris. Enggak banyak. Ya Inggris banyak kota. Ya final di Wembley mungkin. Terus ada kayak Old Trafford dipakai. Newcastle juga St James Park dipakai, yang Stadion Militer itu dipakai. Cuma kalau di Scotland kayaknya satu stadion, di Wales satu stadion gitu. Oh, menarik ya, 4 negara ya. Gue baru tahu sih, gue belum update. Sekarang tuh gitu semua. Kalau gitu Euro gabungan Britain. Ntar Euro World Cup 2030 terus itu ya, 3 negara. 2. 3 negara. Yang Uruguay kan? Bukan. 2030 tuh ini. Maroko sama Spanyol. Maroko, Spanyol, Portugal 3. Portugal juga ikutan. Oh, 3. Iya, 3. 2030 3. 2000 berapa lagi tahu. Tapi 2034 Arab doang. 34 Arab doang ya? Oh. Kan itu yang konspirasinya. Oh. Sengaja disettingin biar ntar di 2034 harus ke Asia next World Cup-nya. Dan Asia udah fix. Iya, makanya dibikin gandeng gini. Oh. Teorinya gitu ya. Kan yang di World Cup 2030 kan udah Eropa campur Afrika tuh, karena ada Marokonya kan. Oh iya. Jadi nextnya eventnya berarti harusnya di Asia jadinya, skip. Oh, dia kayak keliling kali ya? Kan emang gitu muter. Nah Asianya langsung udah pasti Arab. Iya, emang selalu gitu, emang selalu pindah-pindah dari benua pasti tiap 4 tahun sekali. Eropa udah, nextnya di Amerika, nextnya di. Emang gitu ya. Muter-muter emang gitu deh. Ya itu udah teori konspirasinya ya. Yang udah terjadi. We'll lah nanti gimana? We'll see. Berarti stick to the team. Inggris masih dengan Tuchel-nya. Kita lihat lagi mungkin di Euro ada banyak pemain Newcastle ya yang disumbangin ya. Kita lihat ya, semoga ada ya. Lewis Hall. Masih ada waktu ya, 2 tahun 2028 lagi. Banyak lah pemain. Ya kalau semuanya masih pada di situ juga sih. Kalau nggak cabut ya Livramento kayak masih. Dia bakal itu tuh harusnya Lewis Hall juga bakal dipanggil tuh tadi sama Jet Spence. Siapa yang lebih diincar lah. Cuman untuk posisi sayap kiri, back kiri kayaknya nggak usah khawatir lah Inggris. Udah banyak lah, udah lengkap. Tapi yang penting mungkin juga itu bakal dipanggil Miley, gua rasa. Terus Miley buat Euro. Kalau penampilannya konsisten terus ya bisa jadi. Ya backup lah lumayan kan. Buat si tengah-tengahnya tuh. Banyak makanya masih muda semua, Elliot, Anderson, si Declan Rice, Bellingham tuh masih panjang semua itu. Iya, masih panjang semua ya. Maino kalau dia bisa dimainin lagi. Yang udah nggak ada main tinggal Henderson, udah pensiun. Udah bye-bye lah Henderson. Jadi sisanya masih muda semua itu, masih panjang lah itu. Iya. Masih cerah lah harusnya. Iya. Dengan tinggal striker doang yang harus regenerasi. Harry Kane nggak mau habis juga. Sekali lagi lah, sampai 2030 kayaknya udah mentok gitu. Coba dia mau jadi kayak Messi sama Ronaldo, mau extend sendiri ya. Mungkin masih bisa 2 kali lagi. Berat lah, tapi ya itu sih PR Inggris sih dari kiper sampai tengah tuh nggak ada masalah apa-apa. Striker doang. Tahu itu siapa yang gantiin deh. Tony juga tua, lu kata Tony muda. Tony tua itu. 29 30 tuh, iya. Tony itu tua. Striker mautnya tuh ya. Nggak ada yang muda, Watkins juga tua, kurang lebih segitu umurnya. Iya. Rogers baru maju. Rogers nggak begitu tipikalnya, bukan striker killer. Iya, bukannya nongkrong kan. Bukan nongkrong, Solanke, Delap. Kalau jago, mudah-mudahan jago lah. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Pure Inggris jarang ya. Striker killer nggak ada, makanya itu yang cemas. Nggak ada sosok Rooney lagi, Owen lagi, Shearer lagi, itu nggak ada yang lahir. Iya, udah nggak ada ya. Tim-tim gede nggak ada juga striker Inggris ya. Nggak ada. Tapi Chelsea doang. Belum nggak ada generasinya. Gue kan sepanjang gue dukung Inggris kan gue kenal dari Alan Shearer. Eranya Alan Shearer tuh ada Ian Wright, lu masih aman. Ada Fowler, masih aman itu kan. Sheringham, Chris Hutton sejelek-jeleknya masih ada tuh Chris Hutton ya kan. Nah, ada era mereka habis ada yang nggak Owen masih main lah.
Owen, terus masih ada Defoe, Rooney. Oh, misalkan lu Heskey, Emil Heskey. Heskey sih, ya udah lah ya, coba at least masih ada gitu. Peter Crouch. Iya. Nah, era mereka habis, ini dulu lah sekarang nih, eranya Harry Kane. Ada ini dulu, Daniel Sturridge dulu. Oh, Sturridge. Terus si Eddie Carroll sempet. Iya, Eddie Carroll. Tapi ya walaupun geblek juga sih Eddie Carroll sih. Kayaknya masih lumayan aman gitu. Masih banyak pilihan lah ya. Banyak pilihan gitu. Sekarang ada Harry Kane. Nah, cuman ini sekarang ada Harry Kane ini itu doang kayak di yang apa? Iya. Tumpuannya gitu loh. Lu nggak punya cadangan lagi selain Harry Kane. Iya, nggak ada lagi. Si itu kali harusnya. Ya, udah tua juga sih. Aduh, kalau Pak striker Brighton. Siapa? Welbeck. Dulu Welbeck. Lagi mantep loh dia di Brighton. Dipanggil tuh. Zaman Rooney tuh seperti dipanggil Welbeck. Iya. Banget lah gila. Sekarang udah tua tuh ya. Iya, udah tua. Cuma kemarin gacor aja di IPL kan main di top score. Masih gacor sih dia, Welbeck. Ini juga nggak ada lagi. Gue nggak tahu lagi. Nggak ada. Literally nggak ada. Solanke sama Delap doang kayaknya. Dan Calvert-Lewin, udah tua juga. Calvert-Lewin ya. Iya. Ya kalau buat sekarang main sih, lu masih bisa deh. Tapi kalau buat World Cup 2030 sih kayaknya bye-bye lo udah. Calvert-Lewin mah. Mesti nyari ya bibit baru lagi dah tuh. Iya. Tapi tim gede nggak ada yang pakai striker Inggris sih. Ya udahlah ya. Sulit jadinya. Iya. Harap dari tim-tim papan tengah. Nggak tahu lah, lihat aja lah apa yang terjadi lah nanti. Ya kita lihat aja lah, mungkin dari under 17, under 20-nya ada kali yang bisa. Iya. Wis, kalau gitu kita sudahi dulu yang bagian World Cup ya. Kita udah clear, oke. Panjang lebar. Sudah kelar World Cup, kita sekarang mulai balik lagi ke ranah sebenarnya nih. Podcast ini. Setelah lewat musim World Cup, kita balik ke pre-season. Sekarang kita udah ada update terbaru dari Newcastle, klub kesayangan kita. Ada transfer terbaru kan? Iya, banyak kan pemain muda lah kayaknya. Gue agak lupa namanya siapa. Ada yang dibeli dari apa? Yang baru dari Monaco. Itu udah deal ya? Kayaknya belum deh. Ya kalau menurut Fabrizio udah here we go. Romano sih iya, udah here we go ya. Ya 99% lah. Iya, dari Monaco tuh. Satu lagi. Siapa ya namanya? Ada deh pemain under 19 kayaknya. Dari Burkina Faso atau mana lah gitu lah. Ada. Terus ya udah lah nih. Kalau yang majornya kan ya baru itu kan sama apa? Bouzumana, Traore sama Sean Stur, terus kiper. Yang paling muda semua rata-rata umurnya masih 20. Ya. Baru itu doang ya yang ini. Terus kalau gosipnya yang bakal mau dia datangin lagi itu adalah si ini, Spence sama si ini, Lucas Bergveld ya, Spurs. Lucas apa sih namanya? Bergveld apa sih? Bergveld. Iya, Lucas itu lah pokoknya. Itu posisi sama kayak Tonali itu kan karena Spurs udah beli Tonali ya itu mau dilepas. Gosipnya sih Newcastle udah nawar 90 juta buat dua orang ini, Spence sama Bergveld. Si Bergveld udah ngotot mau pindah, cuman si Spence sih nggak ada kabar sih. Spence sih mungkin kayaknya inilah Spence berat lah masih kepake kayaknya. Kayaknya dia udah di World Cup udah segini wangi, kayaknya banyak tingkah tuh kayak dia mau ke gede kali. Jadi harganya bisa lebih mahal dari Rodgers. Iya, mungkin baru malam mas 117 juta ya. Lumayan termahal itu. Iya. Di British. Gila. Terus siapa lagi sih itu Trafford juga tuh, cuman akhirnya nggak Newcastle tuh rumornya. Nggak tahu, iya ke Leeds ya. Iya, rumornya ke Leeds. Tahu deh, sayang bingung lah Newcastle sama ini transfernya. Tapi gitu sih, mendingan nggak usah diomongin ya, dicapok orang mulu. Apa ya? Iya. Itu ada yang dicaplok tuh. Mas Zambi, iya. Baru dia diomongin dikit, caplok sama Villa ya elah ya. Gini amat di klub. Terus apa lagi? Itu juga yang paling santer nih sekarang kan. Maksudnya si ini Bruno Guimaraes jadi pindah atau Arsenal. Iya. Arsenal udah nawar 2 kali, Holland 5 sama 75. Sekarang naikin 75, Newcastle katanya mau lepas 90.
kalau mau lepas. Tapi si Bruno kan udah request ya, udah minta juga ya. Brunonya udah ya? deal antar Soal termsnya. Deal sama player and club, kok bisa gitu ya? Gue juga heran sih sebenarnya. Ya, boleh ya? Biasanya suka ada yang begitu sih. Setahu gue banyak tau. Jadi udah tektokan dulu sama pemain sama agentnya dulu kan. Oke, udah cocok nih kontraknya, tinggal klub ke klubnya doang masalah terakhir. Terus skill terakhir kalau mentok di itu kan biasanya pemainnya disuruh bertingkah gitu kan, kayak biasa lah. Coba maksud gua nggak fair ya gitu. Harusnya kan lu deal sama klub dulu dong. Ya harusnya. Iya. Ya gitu lah, jalur belakang, nggak ngerti lah. Iya, kan bagian jalur belakang. Tapi secara kontrak masih panjang kan si Bruno ya? Apa enggak? 2 tahun lagi malah. Oh, 2 tahun lagi. Ya dari persimpangan juga sih itu. Kalau nggak berpanjang juga tuh kalau udah kayak gini nih biasanya kan. Dia juga udah umur 29 sih, by the way. Kayaknya sih boleh juga sih kalau cabut sih. Kalau memang dihargain mahal ya. If the price is right sih. Kalau lu ngarepin 29, berapa lama lagi sih umurnya? Ya makanya, tapi ya jatuhnya ya beneran full ngerombak itu. Iya. Jatuhnya tapi jadi nggak tahu ya, bakal lama lagi nggak tuh buat nyatuinnya itu, kan pemain baru semua tuh nantinya tuh majority. Yang bingung ntar kaptennya siapa ya kalau udah pergi? Bingung loh kaptennya siapa? Ya udah sih itu. Siapa kipernya? Enggak lah. Mungkin itu di inti aja. Denburn ya. Antara Denburn atau Luis Maili. Luis Maili mah kebudaan. Dia pernah dikasih kapten tuh. Iya. Maili itu. Iya, dia di pertandingan apa lah, gue lupa lah. Pokoknya si Luis Maili tuh dikasih buat kapten. Ya, mungkin di luar lapangan bagus kali leadershipnya, makanya berani dikasih kapten. Sama asli ini nggak sih? Asli nggak sih? Asli Waso kan? Asli Waso. Itu benar-benar pemain binaan tuh. Pemain binaan. Dia ngaruh di situ juga kali, ya udahlah kasih pemain mudanya. Iya, tapi sih mudah banget ya masalahnya. Makanya. Ya mungkin bisa aja kayak Declan Rice kan jadi kapten West Ham udah umur berapa tuh, masih muda deh. Iya lah. 19 ke 20 kali itu. Iya. Masih muda banget itu. Udah guard itu kurang muda apa lagi tuh. Nggak muda amat lah orang mah. Tapi dia ngaptenin Arsenal tuh masih muda loh. Waktu dia masuk musim kedua jadi kapten. Iya. Sama jadi kaptennya Norway dia dari awal. Itu udah muda juga loh tuh kapten negara. Yes. Ya udah sih lah. Ayo kalau feeling gue kalau misalnya Bruno Guimaraes cabut ya kaptennya Denburn, si Luis Maili mungkin, atau ya itu mungkin Joelinton. Mungkin paling senior jadinya, jatuhnya Joelinton tuh paling lama. Iya. Satunya paling lama sekarang tinggal dia jadi ya. Kayaknya iya dibanding yang lain ya. Sepanjang eranya Eddie Howe ya. Joelinton bahkan sebelum Eddie Howe tuh, dulu dia kan jadi striker. Awal-awalnya. Eddie Howe yang bikin dia jadi pemain tengah. Sama Jacob Murphy kayaknya paling lama, gue lupa deh. Iya, Jacob Murphy juga lama tuh. Sama Joelinton lah berdua sama Jacob Murphy aja gak ada gosipnya mau cabut juga, mau dibeli sama Besiktas atau apa gitu. Joe Willock juga sama, mau dibeli sama Liga Turki. Udah ada rumornya ya. Iya, Liga Turki atau Liga apa lah gitu. Tahu lah gitu aja lah. Nyari duit. Soalnya gue baca juga masih kena itu aja ya, UEFA ya, masih kena itunya ya. Belum PSR tuh ya. Ya tahu nih nggak jelas. Ada jual banyak ini masih kurang aja nih kayaknya, masih minus ya. Iya, gua heran. Kalau nggak tahu dah tuh hitungan PSR gimana ya. Dapat duit banyak. Karena belum nggak bisa spend sih. Heran. Spurs gimana? Kagak dapat pemasukan apa-apa bisa spend gila-gilaan begini. Itu hitungan PSR gimana? Nah itu. Ya kan? Nggak ada yang tahu, gua juga belum kulik-kulik. Iya, kan bingung juga hitungannya PSR tuh. Tahu lah aturannya aneh. Sama negara mana atau klub mana yang kena PSR juga selain Newcastle, ada lagi nggak? Gue juga belum tahu. Forest ada tuh. Apa ribet sama PSR tuh Forest tuh kayaknya. Forest kena juga? Kayaknya iya. Ya, kita lihat lah. Ya itulah, gue juga baru tahu semenjak Newcastle ini nih ada nih PSR biasa kan itu doang kan, financial fair play kan. Iya. Standarnya kan yang kita tahu kan. Iya. Ada PSR tahu lah kan jelas. Bikinan baru lagi, tapi ya udah sih lah, tapi udah lumayan lah belanjanya. Dan semoga ya masih panjang nih, masih sebulan lagi kan. IPL kan startnya Agustus akhir ya 20 ya. Pokoknya sebulan dari sekarang, 32 hari dari sekarang. Pembukanya kan itu Newcastle sama Liverpool. Terus langsung big match.
Iya, dan itu katanya pertandingannya mau dibikin memorable in memoriamnya Kevin Keegan. Oh, iya. Gitu. Kadang-kadang kan kayak Kevin Keegan main di dua-duanya. Dia jago di Liverpool juga, jago di Newcastle juga. Kayaknya sih lebih ini yang pasti Liverpool ya. Tapi di Newcastle kan juga banyak kontribusi ya. Pengajar pemain pelatih juga kan. Dewanya juga, cuman kayaknya kalau pas gue lupa ya, pas dia dapat Ballon d'Or tuh, Kevin Keegan tuh kan dapat 2 kali Ballon d'Or kan. Itu pas main di Jerman nggak sih yang di? Lupa tuh antara di Jerman atau di Liverpool. Gue lupa, dapat dua-duanya di Jerman atau satu-satu, lupa lah gitu. Pasti sebelum di Newcastle ya, masih. Gitu. Ya itulah tribut juga tuh untuk Kevin Keegan. Tribut buat Kevin Keegan. Gue nonton Newcastle pas dia tuh pelatihnya tuh. Era-era yang sangat ini ya, era entertaining, entertainers. Di mana Newcastle adalah musuh buyutannya Alex Ferguson masa-masa itu. Masa-masa hampir juara tuh. Masa-masa hampir juara, iya. Ya. Sayang banget tuh, berarti Newcastle udah kehilangan 2 pelatih topnya dia tuh kalau menurut gue ya, Kevin Keegan sama Bobby Robson. Iya. Yang bawa Newcastle tuh hampir mentok kan dia berdua. Ya so far ya emang mereka berdua yang paling bagus ya, sama ini like it or not Eddie Howe. Iya. Iya. Walaupun tapi naik turun ya, dia belum stabil ya. Belum pernah berturut-turut stay di top 4, top 5 ya kan. Enggak sih, cuman beberapa musim ke belakang champion 2 kali, gitu kan. Terus dapat piala. Ya itu pecah telur. Iya, pecah telur kan. Ya nggak ada tuh Bobby Robson sama Kevin Keegan tuh nggak pernah dapetin itu. At least dia pecah telur. Ya, itu salah satu poin plusnya dia ya. Iya, poin plusnya Eddie Howe ya, like it or not lah, dia masuk. Itu kan termasuk legend juga tuh jadi itu. Nanti kalau udah cabut ya, nggak tahu masih lama kayaknya cabutnya dia. Nggak tahu deh. Iya. Masih ya lihat performa musim ini lah kita lihat nih. Mudah-mudahan nggak ada kompetisi Eropa ya, dia fokus lah ke nih. Ya fokus 3 kompetisi. Ke liga gitu kan. FA dia tuh juarain. Jadilah seperti Crystal Palace musim kemarin lah, anjir tuh. Crystal Palace tuh gitu-gitu diem-diem tuh juaranya banyak bener. FA lah, Europa League lah, apalah ya kan. Hampir semua dibabat tuh. Iya, walaupun ciki-ciki ya, bukan ciki sih, nggak ciki-ciki amat juga dapet FA kan. Ya buat Crystal Palace mah nggak ciki lah itu ibaratnya. Kecil. Gitu. Tapi faktor pelatih. Jadilah Crystal Palace musim lalu lah, at least. Atau at least di atas Sunderland lah, jangan kayak musim ini. Iya, at least di atas Sunderland lah. Jangan sampai ini derby yang ada derby lagi, jangan ngaco lagi nih. Mudah-mudahan tuh kagak bunuh diri lagi tuh Tomada tuh. Nah, oke. Kalau kita bahas lagi, lu udah tahu jadwalnya Kak? Precisionnya dia tuh. Nggak tahu gue. Belum ketahuan ya dia main. Kayaknya ada, cuman gua nggak perhatiin sih. Kemarin terakhir kan ada tuh precision. Siapa ya? Lupa lah gua. Oh udah mulai main juga ya? Mulai, tapi lawan tim kecil lah. Tim yang friendly match yang lumayan lah. Gede belum ya? Ada menang 3-0 gue lupa yang golin Osula, Joe Willock sama siapa tuh gitu. Lupa lah, ada pokoknya. Udah pada main ya? Berarti oke. Kita lihat aja deh, masih ada. Ya minggu depan kayaknya transfer udah mulai rame heboh lagi. Ya. Udah mulai balik ke rumor-rumor mulai beredar. Terus mungkin ada transfer yang gila-gila. Mungkin Newcastle bisa mencetak rekornya si Rodgers mungkin nanti beli pemain. Nggak tahu. Atau jual pemainnya kali. Ya, nggak tahu, kita lihat aja. Ya itu ya kalau bisa jadi tuh bener tuh beli Spurs, Jetspan sama Bergveld, udahlah happy lah. Kalau jadi. Pertama ya, lu ngambil pemain Tonali, kita ngambil pemain Tottenham lagi nih. Iya, kalau bentar jadi begitu mah, itu juga cukup happy lah. Oke. Mungkin cukup kali ya, terus ini ya. Jadi kita udah bahas World Cup endingnya, lalu ya balik lagi ke transfer Newcastle. Balik lagi ke ranah sebenarnya, ngomongin ada Makepeace terus. Jadi mulai next episode juga kita bakal balik lagi ke ranah terus. Kita bakal fokus ke Newcastle lagi. Mau transfer ataupun rumor
ataupun mungkin ada hasil pertandingan precisionnya nanti mungkin yang bisa kita kasih Iya, tahu precision juga. apa segala macam. Dan oke deh kayak gitu ya. Sekali lagi sama tribut juga untuk Kevin Keegan. King Kev, ya. King Kev. Oke deh guys. See you on our next episode. Alright.